Assalamualaikum, selamat Selamat sore Ibu. selamat juga. Waalaikumsalam, sore. Kita Ibu, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya kembali. hari ini kita akan Seperti yang kuliah sudah perawatan saya angkringan komunitas. bicarakan kepada Ibu bahwasanya kan minggu kemarin kita sudah Kita melakukan mulai pengkajian. perkuliahan Dari hasil hari ini pengkajian, saya yaitu sudah penyelesaian merumuskan ada dua ujian prioritas masalah yang harus segera temuan diselesaikan di yaitu keluarga Ibu. Hmm. Nah, setelah melakukan pengkajian sendiri, ada dua masalah yang perlu kita tangani bersama. Yang pertama adalah penurunan coping keluarga, karena kan kebetulan Ibu baru pindah rumah. Dengan Adapun kesibukan Ibu agenda kita bekerja, hari ini merawat anak, mungkin belum ada waktu untuk selain bisa beres-beres kita rumah akan ya Ibu. membahas berkaitan Yang dengan kedua kompleks adalah manajemen kesehatan keluarga tidak kebutuhan efektif, perawatan, berhubungan dengan karena pembahasan jarangnya menjelang ada waktu libur berkaitan bersama, dengan mungkin jadi keluarga sendiri jarang olahraga tugas bersama ya tambahan Ibu. Nah, tugas saya adalah membantu Ibu dan keluarga untuk menentukan mana yang paling mendesak dan harus kita prioritaskan terlebih dahulu ya Ibu. Kita akan langsung melakukan scoring menggunakan 4 kriteria. Yang pertama mengenai diagnosa penurunan coping keluarga. Kriteria pertama di sifat masalah. Nah, kira-kira di penurunan coping keluarga ini tuh gimana sih cara Ibu dan keluarga untuk beradaptasi gitu ya terhadap proses perpindahan rumah, mungkin beres-beres dengan kesibukannya. Menurut Ibu sendiri, ini tuh termasuk aktual, sudah terjadi, atau resiko atau berpotensi terjadi Ibu? Sudah terjadi. Sudah terjadi, berarti aktual ya Ibu. Selanjutnya untuk kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, kira-kira seberapa besar sih kemungkinan masalah penurunan coping keluarga akibat rumah berantakan karena baru pindah rumah itu bisa diubah atau diperbaiki oleh keluarga, mungkin dari bantuan kami atau keluarga besar Ibu. Mungkin ada bisa ditangani mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat ditangani. Bisa ditangani. Bisa ditangani ya. Selanjutnya adalah potensi masalah untuk dicegah. Nah, jika kita intervensi sekarang, kira-kira seberapa besar potensi masalah penurunan coping keluarga ini bisa dicegah di masa depan? Untuk dipilihannya itu ada di tinggi, cukup, dan rendah. Cukup. Baik, yang terakhir kriteria keempat adalah menonjolnya masalah. Nah, dari semua masalah ini seberapa menonjol dan dirasakan gitu ya penurunan coping. Mungkin Ibu merasa stres, lelah akibat shift kerja, rumah berantakan. Kira-kira menurut Ibu itu masalahnya berat dan harus segera ditangani, atau ada masalah tetapi tidak perlu ditangani segera Ibu? Biasa tapi ditangani ya. Harus segera ditangani juga ya Ibu. Baik, saya lakukan perhitungan dulu untuk diagnosa pertama ya Ibu. Baik Ibu, kita lanjut ke diagnosa kedua ya. Di diagnosa kedua ini ada manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Berhubungan dengan tadi jarangnya olahraga, juga Bapak Ado kan proaktif ya Ibu. Di kriteria pertama sifat masalah. Kira-kira sifat masalah ini termasuk aktual atau berpotensi terjadi ya Ibu? Aktual. Baik. Selanjutnya di kriteria kedua adalah kemungkinan masalah dapat diubah. Kira-kira jika kita intervensi sekarang, apakah masalah manajemen kesehatan tidak efektif ini dapat diubah? Pilihannya ada mudah, hanya sebagian, atau tidak dapat? Dapat diubah. Dapat diubah ya. Selanjutnya ada potensi masalah dapat dicegah. Nah, kira-kira potensi manajemen kesehatan tidak efektif ini dapat dicegahnya tinggi, cukup, atau rendah ya Ibu? Cukup. Cukup ya. Selanjutnya ada menonjolnya masalah. Menurut Ibu di diagnosa ini, yaitu manajemen kesehatan tidak efektif, apakah masalahnya berat dan harus segera ditangani, atau memang ada masalah tetapi tidak perlu ditangani segera? Tangani segera. Baik Ibu, saya lakukan perhitungan sebentar ya Ibu. Dua per 3 kali 1 berapa? 0,7. 2 per 2, 1, 2, 3, 3,7. Nah, oke, baik Ibu. Tadi setelah saya hitung di antara diagnosa 2 tadi, yang pertama ada
penurunan coping keluarga, dan yang kedua ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Setelah saya lakukan perhitungan, ternyata diagnosa penurunan coping keluarga ini lebih utama harus segera dilakukan intervensi Ibu, karena takutnya jika tidak segera ditangani mungkin ke ibunya akan semakin burn out, semakin capek, semakin stres juga. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan melakukan intervensi atau memberikan sedikit mungkin edukasi mengenai bagaimana sih cara meningkatkan coping keluarga gitu Ibu. Untuk waktunya mungkin di hari Rabu depan, apakah Ibu bersedia Ibu? Boleh. Kalau gitu sampai bertemu di Rabu depan ya Ibu. Assalamualaikum.